Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dan melakukan saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 15 Desember 2022 dengan tema renungan menjadi milik Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita awali saat teduh kita. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Kau Terbaik Bagiku untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabdanya hari ini. Mari kita pujikan bersama. Di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Bapak Ibu dan Saudara, Susan, seorang gadis berusia 7 tahun, nampak termenung di kamarnya di sebuah panti asuhan. Sejak lahir, Susan telah berada di panti asuhan itu, dan hari ini akan meninggalkan tempat tersebut. Sepasang suami istri akan mengadopsi Susan dan membawanya pulang ke rumah mereka. Tentu saja hal itu membuat Susan gembira. Namun, Susan juga merasa cemas. Dalam kecemasannya, Susan berdoa, "Tuhan,
Mulai hari ini aku akan menjadi milik sepasang suami istri yang akan mengadopsiku. Aku merasa takut karena aku belum terlalu mengenal mereka. Tolonglah aku ya Tuhan. Susan pun mendengar Tuhan berbicara di dalam hatinya, menjawab doanya. Jangan takut anakku, meskipun mereka mengadopsimu, engkau tetap milikku. Dan engkau telah mengenal aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui Roma 1 ayat 1 sampai dengan 7 sebagai dasar firman Tuhan untuk perenungan kita pagi hari ini yang nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sangat mengasihi setiap kami bersyukur untuk pagi hari ini, Bapak. Kau sudah sediakan firman untuk setiap kami akan membaca dan merenungkannya. Kami mohon pertolongan, Tuhan beri hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma 1 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7 berbunyi demikian. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat pada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, di ayat 1, Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Hamba atau doulos berarti budak, seseorang yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Paulus mengenakan gelar ini dengan penuh sukacita. Dapat kita baca pada Galatia 1 ayat 10 dan Titus 1 ayat 1. Paulus juga menyebut dirinya sebagai seorang rasul yang menerima panggilan dan pengutusan dari Allah untuk memberitakan Injilnya. Paulus menghayati panggilan sebagai hamba maupun sebagai rasul sebagai anugerah khusus yang diterimanya dari Allah. Injil yang diberitakan Paulus merupakan penggenapan janji Allah yang telah disampaikannya melalui perantaraan para nabi dan tertulis dalam kitab suci. Ini menegaskan kesetiaan Allah yang mengutusnya, sekaligus juga kebenaran Injil itu sendiri. Injil itu memberitakan Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati, sekaligus juga manusia yang sejati, diperanakkan dari keturunan Daud. Karena itu, ia juga mengalami kematian secara jasmani, namun juga mengalahkan kematian itu dengan kebangkitannya. Kebangkitannya menyatakan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Paulus diutus untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan kepada semua bangsa. Pada ayat 5, tugasnya adalah menuntun mereka agar beriman kepada Yesus dan taat
kepadanya. Ketaatan dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita dapat membaca ayat 15, ayat 18, ayat 16, dan ayat 26, juga 1 Petrus ayat 1 dan 2. Panggilan yang agung itu bukan hanya untuk Paulus. Sama seperti Paulus, orang-orang percaya di Roma juga dipanggil untuk menjadi milik Kristus. Sebagai milik Kristus, mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan menjadi bagian dari umat kepunyaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan. Menjadi milik Kristus adalah anugerah terindah yang dapat kita miliki sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur telah memilih Engkau. Pakailah hidup kami dimanapun kami Kau tempatkan. Biarlah dengan sukacita kami dapat melakukan kehendak-Mu kepada siapapun yang kami temui dan yang ada di dekat kami, boleh melihat bahwa sukacita itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena kasih karunia-Mu, Kau boleh memberi kami hari-hari, Kau memimpin kami, setiap kami ada pergumulan, Kau juga menolong kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini, kita akan menceritakan siapa Yesus kepada seseorang yang akan kita temui hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.